Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SI 251 Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nama saya Hasan Zainal Abidin dengan NIM 250101015. Nama saya Brian Aldo Gustavian, mahasiswa Universitas Duta Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer dengan nomor induk mahasiswa 250101009. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir saya berupa aplikasi sistem informasi Pet Shop App terintegrasi berbasis Java Swing. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Langsung saja kita masuk ke bagian satu, yaitu penjelasan untuk database-nya terlebih dahulu. Jadi dalam program ini pertama kita bahas mengenai database-nya. Di sini saya mempunyai SAM XMPP. Di sini kita klik start untuk yang MySQL dan Apache. Lalu kita nanti akan masuk ke dashboard website localhost-nya MySQL. Nah, di sini kita sudah ada di website localhost phpMyAdmin. Jadi di sini kita buat dulu ya database-nya, yaitu namanya petshop_db. Nah ini, di sini saya sudah buat database-nya. Nah, dan ini adalah daftar tabel-tabel yang ada di database saya. Saya akan coba menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada tabel booking. Tujuannya adalah untuk menampung data dari proses booking yang ada dalam proses aplikasi kita. Di sini beberapa kolomnya. Ada ID booking, kemudian dia memanggil user ID dari tabel user, lalu ada pet underscore ID yang dia merupakan primary key dari tabel pet, lalu ada booking date, lalu ada layanan ID, status, biaya, metode pembayaran, dan notes. Selanjutnya kita ke tabel yang kedua, yaitu tabel cart. Fungsinya adalah untuk menampung data sementara dari proses transaksi atau proses order ke dalam keranjang. Jadi setelah pengguna memasukkan barang produk ke dalam keranjang, nanti akan muncul masuk ke dalam satu keranjang. Lalu dalam tampilan nanti akan ada satu halaman tersendiri untuk halaman keranjang, di mana pengguna bisa mengkonfirmasi pembayarannya. Baru datanya akan dilanjutkan ke tabel order atau tabel transaksi. Nah, di sini ada kolom ID. ID ini untuk ID card-nya. Kemudian ada kolom user ID yang merupakan foreign key yang diambil dari tabel user. Ada product ID yang merupakan foreign key dari tabel product. Ada quantity, price, dan create ad yang dibuat otomatis pada saat data masuk. Kemudian di sini ada tabel detail laporan booking. Detail laporan booking ini fungsinya untuk memasukkan data ke dalam laporan. Jadi saya membuat laporannya menjadi 3, laporan booking, laporan order, dan laporan stock. Nah, jadi di sini di laporan booking ini, data-datanya akan dimasukkan dulu ke dalam tabel, lalu baru dikeluarkan. Data-datanya akan diambil dulu dari tabel-tabel yang lain, masukkan ke dalam tabel detail laporan booking, kemudian waktu nanti mau menampilkan laporan, tinggal memanggil ini. Oke, jadi di sini kan ada tabel detail laporan dan tabel laporan. Bedanya itu adalah di dalam satu tabel laporan bisa berisi banyak detail laporan. Jadi contohnya, di sini kan ada laporan booking dalam periode waktu 1 bulan terakhir. Nah, dalam periode waktu itu kan ada banyak data booking. Nah, beberapa tabel data-data booking itu dimasukkan dulu ke dalam tabel data laporan. Dan ini dia menggunakan foreign key laporan ID yang milik dari tabel laporan. Oke, selanjutnya di sini ada tabel detail laporan booking. Fungsinya adalah untuk menampung data-data booking di dalam laporan. Jadi kan di laporan itu kan ada laporan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Nah, dalam 1 bulan terakhir itu pasti ada banyak data bookingnya. Jadi saya buatkan tabel tersendiri yang namanya detail laporan booking. Nanti tinggal mengambil ID dari tabel laporan itu. Jadi di sini ada laporan ID,
yang merupakan foreign key dari tabel laporan, ada booking ID yang merupakan foreign key dari tabel booking, ada user ID yang merupakan foreign key dari tabel user, dan column pet underscore ID yang merupakan foreign key dari tabel page. Jadi dia ini memanggil foreign key yang diperlukan untuk data laporan tersebut. Baru nanti waktu mau ditampilkan, akan diambil data-datanya berdasarkan ID-ID ini. Selanjutnya ada detail laporan orders. Secara garis besar sama seperti detail laporan booking, cuma yang akan diambil datanya adalah untuk proses orders. Di sini jadi ada laporan ID yang dari tabel laporan, ada orders ID yang dari tabel orders. Ini semuanya foreign key. Lalu ada user ID yang dari tabel user. Lalu di sini ada detail laporan stok. Nah, di detail laporan stok ini, sama seperti laporan yang lainnya, fungsinya untuk menampung data-data laporan dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini ada laporan ID dari proyek dari tabel laporan, project ID dari proyek tabel. Lalu di sini ada stok dan harga dari tabel order. Bukan. Ini adalah stok dan harga dari tabel stok. Kenapa kok saya masukkan ke tabel laporan? Karena terkadang stok dan harga itu kan bisa berubah. Jadi dalam kurun waktu ini datanya disimpan dulu ke laporan. Jadi nanti waktu datanya berubah, yang ada di dalam laporan ini tidak berubah. Seperti itu. Nah, nih. Selanjutnya di sini ada tabel laporan. Tabel laporan itu bisa dibilang merupakan parent dari tiga tabel yang tadi, data laporan order, data laporan booking, order, dan stock. Jadi di sini ada ID. ID ini merupakan yang tadi dipanggil di variation key sebagai laporan ID di tiga data laporan tadi kan ya. Lalu ada tanggal laporan. Tanggal laporan itu tanggal dari laporan yang dibuat seperti 1 bulan terakhir, 1 hari terakhir seperti itu. Jenis laporan ini nanti akan membedakan dari laporan itu apakah termasuk ke laporan booking, stock, atau order. Lalu create at, ini adalah waktu di mana laporan itu dibuat, jadi menggunakan date, current, timestamp. Kemudian di sini ada tabel layanan. Nah, di tabel layanan ini isinya adalah semua layanan-layanan yang disediakan oleh pet shop yang nanti bisa di booking. Jadi di tabel booking nanti itu kan ada memanggil ID layanan yang merupakan tadi for agency. Nah, di sini tabel layanannya. Yang pertama ada ID layanan, kemudian ada nama layanannya, ada biaya dari layanan tersebut, dan deskripsi dari layanan tersebut. Kemudian ada tabel orders. Nah, di tabel orders ini merupakan tabel untuk proses transaksi. Jadi, user bisa membeli produk dari pet shop, contohnya makanan, kucing, atau catnip, atau aksesori-aksesori seperti itu. Nah, yang akan menyimpan data dari transaksi tersebut adalah order. Nah, tadi kan di sini kita punya tabel card. Tabel card itu nanti untuk keranjang yang sebelum user mengkonfirmasi akan masuk ke keranjang dulu. Setelah konfirmasi, datanya akan masuk ke tabel order. Nah, ini tabel ordernya itu. Di sini ada ID untuk tabel order sebagai primary key. Lalu ada user ID yang merupakan foreign key memanggil dari tabel user kolom ID. Ada order date, itu tanggal saat pengguna memesan itu. Ada total biaya, ada statusnya di sini ada deliver, pending, dan paid. Lalu di sini ada payment method. Payment method ini saya atur sebagai enum. Nah, sama seperti laporan dan detail laporan, order dan order item juga seperti itu. Order item itu menampung data-data yang beberapa data yang tersambung ke dalam ID transaksi yang sama. Jadi kan setiap pengguna membeli barang, pasti kan tidak cuma 1, 2, 3, pasti seperti ini. Makanan kucing, catnip, lalu sikat atau apa gitu, dicekin bareng-bareng kan. Di check out secara bersamaan kan. Maka dari itu, saya buat tabel order item untuk menampung data-data, untuk menampung data barang-barang yang dibeli. Jadi supaya nanti di tabel order dia tidak akan redundansi. Soalnya kan kalau di sini kan ada ID orders ID. Nah, sedangkan di tabel orders itu ada yang namanya total status dan lain-lain itu kan mesti datanya sama. Jadi lebih baik kalau dibikin seperti ini.
Jadi di sini ada ID ini untuk ID dari tabel order ID, lalu ada order ID yang merupakan break key dari tabel break key yang dipanggil dari tabel order. Kemudian ada product ID, itu juga break key dipanggil dari tabel produk. Lalu ada quantity, banyaknya produk itu dibeli. Ada price itu harga untuk per satu produknya. Lalu subtotal itu untuk mengalihkan subtotal itu dari price dikalikan quantity. Sebenarnya bisa kalau langsung dimasukkan ke dalam programnya, tetapi di database itu kan juga harus menyimpan yang namanya record. Jadi saya buat kolom subtotal supaya nanti lebih mudah dalam hal nanti memanggil laporannya. Kemudian di sini ada tabel pad. Tabel pad itu nanti bisa diubah, dibuat dan dihapus oleh user. Tabel pad ini untuk menampung data dari hewan peliharaannya user. Di sini ada ID. Di sini ada kolom ID yang merupakan ID untuk tabel pad-nya itu. Ada user ID. Kenapa saya memasukkan user ID? Karena setiap hewan peliharaan pasti punya pemilik kan. Makanya saya memasukkan key user ID untuk memanggil kalau hewan peliharaan ini punyanya user yang ini, seperti itu. Kemudian di sini ada name. Name itu untuk nama hewan peliharaannya. Lalu ini ada spesies. Spesies itu seperti kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Ikan. Kemudian di sini ada breed. Breed itu jenis dari hewan tersebut, seperti kucing itu ada Persia, ada Angora, dan lain-lain. Lalu di sini ada birth date. Lalu ada weight, berat dari hewan itu. Lalu ada note. Kenapa saya masukkan note? Karena terkadang ada beberapa kucing yang punya seperti alergi atau penyakit yang memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu saya buat kolom notes. Oke, selanjutnya di sini ada tabel produk. Tabel produk itu nanti bisa diubah oleh admin. Jadi di sini ada kolom ID yang merupakan primary key dari tabel produk itu. Kemudian ada kolom nama, ada kolom kategori. Kategori itu ada 3, ada makanan, aksesoris, dan mainan. Lalu ada price, ada stock, dan description. Kemudian tabel yang terakhir di sini ada tabel users. Nah, di tabel users ini digunakan untuk nanti pengguna login atau register. Jadi di sini ada ID, primary key untuk tabel usersnya, ada username, ada password, ada name, ada role, dan phone. Nah, di role ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada admin, staff, sama customer. Untuk role yang admin sama staff tidak bisa ditambahkan secara langsung melalui registrasi. Karena yang seharusnya punya akses untuk itu adalah admin. Tapi saya belum membuat program untuk itu di aplikasi untuk menambahkan data users untuk yang role admin dan staff. Mungkin nanti waktu pengembangan. Jadi untuk register yang bisa ditambahkan hanya user dengan role customer. Jadi itu semua tabel yang saya buat. Dan di sini saya punya view. Ini ada view laporan booking, view laporan order, dan view laporan stock. Nah, kenapa sih saya buat view itu? Karena nanti kan waktu saya menampilkan laporan, pasti akan ada harus melihat laporan dari detail kan ya. Seperti laporan tanggal ini itu ada apa saja. Yang nanti saya gunakan Jasper untuk menampilkan laporannya. Jadi kan saya harus menjabarkan atau memanggil data-datanya dulu di sini. Jadi saya buat tabel view supaya nanti waktu diakses oleh Jasper, tabelnya sudah jadi. Di sini ada laporan ID, ada tanggal laporan, grade ad, booking ID, tanggal booking, customer, hewan, layanan, total biaya, dan status. Jadi laporan ID itu dipanggil dari tabel laporan, berarti tanggal laporan itu juga dari tabel laporan. Lalu di sini ada grade ad itu juga dari tabel laporan. Booking ID, tanggal booking itu dari tabel booking. Kemudian ini customer, ini dari tabel user. Lalu ada hewan dari tabel pet. Layanan itu dari tabel booking atau mungkin tabel layanan. Ya, dari tabel layanan. Lalu ada total biaya. Total biaya itu dari tabel bookingnya. Dan status juga dari tabel booking. Jadi semua ini dipanggil dari tabel-tabel yang sudah ada. Saya masukkan ke dalam view supaya lebih mudah waktu nanti Jasper menampilkan laporan.
Lalu di sini ada view laporan order. View laporan order ini ada laporan ID, tanggal laporan, dan create ad itu dari tabel laporan. Ada order ID, tanggal transaksi itu dari tabel order. Customer itu kan dari di tabel order ada user ID. Nah, itu dia dipanggil untuk mengambil nama customer-nya diambil dari tabel user. Lalu total dan status itu juga dari tabel order. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tabel view. View bukan tabel. Itu ada view laporan stok. Nah, jadi di sini ada laporan ID, tanggal laporan, dan create ID itu dipanggil dari tabel laporan. Ada produk ID, nama produk, kategori, stok, dan lain-lain. Itu ada dari tabel produk. Itu adalah semua dari tabel dan view yang saya buat di database saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tampilan atau UI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian UI-nya. Tujuan dari UI registrasi ini yaitu berfungsi sebagai gerbang awal bagi pelanggan baru yang belum memiliki akses ke sistem untuk mendaftarkan data diri mereka ke dalam database. Komponen pertama yaitu ada J label, yaitu untuk memberikan penanda judul halaman. Lalu ada untuk username, buat password, konfirmasi password, nama lengkap, dan nomor HP. Lalu komponen yang kedua itu ada J text field, yang digunakan untuk menerima input teks dari user, yaitu username, nama lengkap, nomor HP, dan buat password, konfirmasi password. Lalu ada bagian button daftar, yaitu tombol utama untuk memproses logika data. Jadi ketika diklik, sistem akan memvalidasi apakah password dan konfirmasi password sudah cocok, lalu menyimpan datanya ke sistem. Jadi pada bagian login yang berwarna hijau ini adalah J-label interaktif yang berfungsi sebagai hyperlink pengalian teks. Jadi ketika si user mungkin tidak sengaja kepencet ke dalam registrasi, bisa masuk lagi ke dalam halaman login seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada halaman login yang bertujuan untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi sebelum user masuk ke sistem utama. Sebenarnya komponen yang digunakan ini hampir sama seperti yang halaman registrasi tadi, yaitu ada J-label, lalu ada text field, lalu yang membedakan dari halaman registrasi di sini ada sebuah combo box. Jadi combo box ini yaitu untuk memilih menentukan dashboard kemana user akan diarahkan setelah sukses login, misalnya diarahkan ke customer dashboard atau ke admin dashboard, bisa juga dengan staff dashboard seperti itu. Lalu tombol login di sini digunakan untuk memasuki ke dalam dashboard ketika sudah memiliki akun dari registrasi tadi. Lalu di sini kita masuk ke dalam customer dashboard. Pada bagian tab produk ini itu tempat pelanggan mencari dan melihat barang-barang keperluan hewan pemeliharaan mereka. Lalu untuk komponen UI-nya yang pertama ada combo box untuk kategorinya. Di sini kita bisa memilih kategori makanan, aksesoris, atau mainan, tergantung user menginginkan apa. Lalu komponen kedua yaitu ada JTabel yang akan menampilkan daftar produk yang mencakup kolom nama, produk, harga, stok, deskripsi, dan aksi checkout maksudnya. Lalu tab 2 yaitu ada tab booking, berfungsi sebagai mendaftarkan hewan peliharaan guna mendapatkan perawatan khusus pada tanggal tertentu. Untuk komponen UI-nya di sini ada J Combo Box untuk memilih hewan yang sudah dibuat pada pet profile ini ya. Lalu di sini ada J-Date Chooser yang untuk menentukan tanggal kedatangan atau pelaksanaan servis. Lalu ada teks area untuk catatan. Jadi kolom teks multi baris yang luas ini agar pelanggan bisa menulis instruksi. Jadi user bisa memasukkan catatan di sini atau masukan. Lalu ada J-Tabel untuk menampilkan rekam jejak besaran booking yang sedang aktif beserta statusnya. Yang ketiga ada tab keranjang
Tab keranjang ini berfungsi untuk menampung sementara card sebelum pelanggan melakukan pembayaran aktif atas produk yang dipilih. Jadi pada komponennya di sini sebenarnya nggak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian riwayat. Tab riwayat ini berfungsi sebagai menyediakan transparansi data bagi user untuk melihat kembali nota atau transaksi lama yang pernah sukses dilakukan di masa lalu. Untuk tampilan UI-nya ini di sini didominasi oleh JTabel karena JTabel ini merupakan fungsi inti untuk mengisi data histori, jenis, tanggal, total, status, dan J-button untuk refresh memuat data terbaru di sini. Lalu yang terakhir, tab terakhir di sini ada pet profile yang berfungsi sebagai manajemen data internal hewan milik customer agar pihak pet shop memiliki rekam medis atau profil hewan yang jelas. Untuk komponen UI-nya di sini ada J-label untuk melihat isi list hewan serta jajaran J-button untuk tambah, edit, dan delete untuk memproses operasi CRUD data hewan peliharaan langsung dari sisi pelanggan. Untuk button tambah di sini akan diarahkan pada UI tambah hewan peliharaan di sini. Jadi ketika user memencet tombol tambah maka mereka akan diarahkan di UI ini untuk menambahkan hewan peliharaan mereka, yaitu ada nama hewan, jenis, ras, tanggal, berat, dan catatan untuk masukan kepada admin atau pembuat. Lalu di sini ada simpan dan batal. Ketika user memencet simpan maka produk secara otomatis akan tertera di sini. Lalu bisa untuk booking hewan. Selanjutnya kita masuk ke bagian UI Staff Dashboard. Pada halaman ini merupakan sisi pemrosesan internal back office. Jika customer bertindak sebagai pembuat pesanan, maka staff bertindak sebagai validator dan eksekutor pesanan tersebut. Pada tab order di sini bertujuan untuk staf toko memantau, memverifikasi, dan memperbarui status pelacakan atas pembelian produk kebutuhan hewan yang dilakukan oleh pengguna. Pada tab order di sini menggunakan komponen JTable untuk menampilkan data masuk secara real time yang berisi tanggal, nama customer, total belanja, dan status seperti pending, paid, atau delivered. Lalu di sini ada J button refresh berfungsi untuk memuat ulang data tabel jika ada pesanan baru yang masuk dari pelanggan tanpa harus membuka ulang aplikasinya. Lalu di sini ada tombol proses. Jadi ketika staf memilih salah satu baris pesanan dengan status pending lalu klik tombol proses, maka sistem akan memunculkan sebuah opsi yang berbentuk dialog konfirmasi. Lalu masuk ke bagian tab booking. Tab booking ini bertujuan untuk sebagai pusat kendali penjadwalan layanan pet shop seperti grooming, penitipan, atau konsultasi kesehatan hewan. Komponen yang digunakan pada tab booking ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari tab order, yaitu tabel untuk menampilkan detail data yang lebih spesifik, jenis layanan, biaya, metode pembayaran, hingga status pengerjaan. Lalu kita masuk ke bagian UI Pet Shop Dashboard Admin. Pada halaman ini, admin memegang hak akses tertinggi. Jika dashboard admin fokus pada memproses pesanan harian, maka dashboard admin fokus pada pengelolaan komoditas bisnis, stok produk, dan pembuatan keputusan laporan. Tab produk ini bertujuan untuk pusat pengelolaan data barang dagangan toko. Jadi disinilah admin mengontrol siklus hidup barang inventaris yang nantinya akan dilihat oleh customer di menu belanja mereka. Komponen yang digunakan yaitu ada J-label yang akan menampilkan daftar lengkap data produk dari database yang mencakup ID, nama produk, harga, stok, kategori, dan deskripsi secara rapi dan transparan. Lalu jajaran J-button di sini tambah, edit, dan hapus. Yang pertama untuk membuka formulir input baru untuk memasukkan produk baru ke dalam sistem. Jadi ketika user mengeklik tombol tambah di sini, maka user akan diarahkan ke dalam UI ini
UI tambahkan produk. Jadi user akan membuat nama, kategori, harga, stok, dan deskripsi pada produk. Lalu selanjutnya untuk tombol edit berfungsi untuk memperbarui detail produk yang sudah ada, misal kayak menaikkan harga atau menambahkan jumlah stok setelah pasokan barang datang. Lalu lalu hapus. Lalu untuk tombol hapus di sini untuk menghapus produk dari katalog jika produk tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Di sini saya menambahkan fitur pencarian instan untuk mempermudah admin menemukan barang tertentu di antara ratusan item. Selanjutnya pada tab laporan, di sini berfungsi untuk menyediakan fungsi rekapitulasi data sebagai bahan evaluasi bisnis bagi pemilik toko. Bagian ini membuktikan bahwa aplikasi ini tidak hanya sekedar alat transaksi tapi juga sebuah sistem informasi manajemen. Untuk komponen UI-nya tidak jauh berbeda. Yang saya gunakan yaitu tetap pada JTabel yang akan menampilkan dokumen-dokumen laporan yang sudah pernah dibuat lengkap dengan tanggal laporan dan stempel waktu. Lalu pada kategori laporan di sini saya menggunakan JCombo Box, itu untuk memberikan fleksibilitas bagi admin untuk menyaring jenis arsip data yang ingin dianalisis seperti semua laporan stok, laporan transaksi, atau laporan booking. Untuk button buat di sini digunakan untuk mengenerasi atau memicu kompilasi data terbaru dari sistem menjadi satu berkas laporan siap pakai. Jadi tombol print di sini tombol yang terintegrasi dengan pustaka laporan. Saya menggunakannya Jasper Report untuk mencetak dokumen fisik atau mengekspornya menjadi berkas PDF sebagai dokumen resmi toko. Mungkin itu saja untuk UI yang saya buat. Untuk penjelasan coding akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Brian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Pertama, di sini ada file config.java. File config.java ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara program kita dengan database yang sudah disiapkan di MySQL. Di sini ada connection config.db, lalu di sini ada URL dengan nama database kita dan usernya root default sesuai XMPP biasa sebelum di setting, dan juga passnya juga kosong. Selanjutnya ini ada driver manager atau register driver newcom.mysql jdbc driver. Kemudian di sini myconfig get connection, lalu menggunakan parameter dari URL, user, dan path kita tadi untuk mengkoneksikan antara program kita dengan database. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Namun karena di sini karena ada terlalu banyak program dan metode, saya akan menjelaskannya secara ringkas saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan di login. Nah, login di sini kalau ditekan di button login nanti akan mengambil text field dari username, password, dan row yang tadi diinputkan. Kemudian pertama dia akan memvalidasi apakah username dan passwordnya itu empty. Jadi metode validate login ini mengambil datanya menggunakan query select from users where username sama dengan tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya, and row sama dengan tanda tanya. Dan kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk mempermudah penulisan kodenya. Jadi di sini nanti tanda tanya tinggal dimasukkan di sini. Prepare statement set string 1, username, password, dan row. Di sini memvalidasi dan ini kan exception ini untuk memberitahu kalau ada error, maka akan muncul show message dialog di sini. Lalu mengembalikan nilai is valid. Kemudian setelah selesai divalidasi, maka langsung memanggil metode navigate to row frame dengan parameter row dan username. Ini di navigate to row frame ini dia akan menggunakan switch dengan row.
Jadi kalau role-nya itu customer, dia akan mengambil ID dulu untuk dipakai di frame nantinya, di frame customer nanti. Lalu di sini dashboard new customer dashboard memanggil customer dashboard lalu di set visible atau ditampilkan. Kalau case-nya admin ya tinggal admin dashboard set visible true. Lalu kalau case lalu kalau role-nya staff maka staff dashboard set visible true. Lalu di sini ada metode get user ID by username. Di sini saya mengambil ID-nya menggunakan database user menggunakan username. Nah, tadi yang diinputkan hanya username dan password, sedangkan kita memerlukan ID. Jadi sini tinggal string query select ID from user where username sama dengan tanda tanya, lalu dimasukkan username yang tadi diinputkan melalui parameter. Lalu di sini rs.next user ID sama dengan getin ID mengambil data ID-nya. Lalu sini cuma exception dan ini menutup result set, prepare statement, dan connection setelah programnya selesai dijalankan. Kemudian saya akan jelaskan di registrasi ini. Jadi di sini ada button daftar. Ketika diklik, maka codingannya ini. Dia mengambil semua field yang ada di gframe register. Ada field username, password, confirm password, nama lengkap, nomor HP. Pertama dia akan mengecek apakah itu empty. Kalau empty maka muncul message dialog error. Lalu kalau passwordnya sama enggak sama konfirmasi passwordnya. Kalau enggak sama maka muncul message error. Lalu di sini ini memanggil metode register user. Kalau kedua kondisi ini tidak memenuhi atau salah, maka bisa langsung register user. Ini saya memanggil metode register user yang ada di sini. Register user itu untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan tadi ke dalam tabel user. Di sini ini query-nya. Oh, sebelumnya ini. If is username exists. Saya memanggil metode username is username exists untuk mencari tahu apakah username-nya sudah dipakai atau tidak. Karena username itu sifatnya unik, jadi saya rasa tidak lebih baik untuk tidak sama. Jadi saya validasi dulu apakah username-nya ada kesamaan. Dia mengambil data di tabel user kalau username-nya ini. Dengan kata lain, kalau username-nya sama, maka akan ada datanya. Jadi di sini, kalau if username-nya exist itu ada datanya, maka akan muncul message error. Username sudah digunakan. Silahkan pilih yang lain. Lalu di sini, query untuk memasukkan datanya ke database. Insert into table user, kolomnya username, password, name, role, and phone. Value-nya ada di sini. Username, password, nama, lengkap, customer saya set langsung seperti ini, dan nomor HP. Kenapa? Ketika pengguna ingin register, dia hanya akan mendapatkan role customer. Kenapa? Karena role staff dan role admin itu punya hak atau punya akses untuk beberapa informasi-informasi. Jadi sebaiknya, dan juga staff dan admin itu kan yang mengelola petshopnya sendiri, pihak petshopnya sendiri. Jadi saya rasa yang berhak untuk membuat akun staff dan admin itu adalah admin itu tersendiri. Di sini login.set visible itu berarti pengguna akan dipindahkan lagi ke halaman login untuk login. Kemudian di spot, halaman registrasinya akan ditutup. Lalu di sini ada ini, di label 7 yang ini. Kalau mengklik teks login itu, maka akan langsung dipindahkan ke login. New login.set visible true. Lalu di spot. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur atau codingan di admin dashboard. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan tentang kode untuk menampilkan tabel itu ada di sini di load data, metode load data. Pertama ya koneksikan dengan config db lalu
create statement. Query-nya select bintang from products, mengambil semua data dari tabel produk. Kemudian ini, default tabel model sama dengan default tabel model. Memanggil JTabel 1, membuat variabel model untuk JTabel 1. Lalu ini, result set next object row sama dengan ini. Ini memasukkan semua datanya yang mulai dari ID, name, price, stock, kategori, dan description ke variabel row. Lalu ini model.upRow row. Jadi selama pengulangan ini, variabel model akan terus ditambahkan ke row-nya. Baris-barisnya akan terus bertambah hingga data terakhir. Lalu di sini tabel 1.set model. Ini untuk menampilkan tabel 1 isi dari variabel model tadi. Ini ada catch exception untuk menampilkan kalau ada error atau kesalahan. Dan finally di sini untuk menutup result set statement dan koneksinya setelah program selesai dijalankan. Selanjutnya di sini ada button tambah. Button tambah ini kita memanggil product form dialog ini. Tapi bukan hanya langsung memanggil saja, kita set title-nya jadi tambah produk, lalu set modenya jadi tambah, set visible, lalu kita baru set visible true, lalu baru load data lagi. Kenapa? Karena di sini saya punya product from dialog seperti ini, tidak terbat, jadi tidak ada khusus untuk edit produk atau apa itu tidak ada. Jadi saya gunakan product from tambah dialog saja, jadi tinggal nanti diganti labelnya, lalu ininya text fieldnya kita isi dengan data yang tidak ada. Di button edit sama, kita memanggil product from dialog, set title-nya jadi edit produk. Jadi pertama ada tabel get click mouse click. Ini ada .int selected row tabel 1 get selected row akan mengambil data dari row yang diklik. Lalu kalau selected row min 1 itu maksudnya kalau nggak ada yang dipilih lalu tekan tombol button edit nanti muncul message dialog ini. Ini untuk mengambil data dari row-nya dengan ID get value selected row 0 hingga 5. Kemudian di sini from dialog product form sama dengan new product from dialog, ini memanggil product from dialognya. Lalu kita set title-nya edit produk, set metodenya edit, lalu set edit ID. Ini juga perlu karena ini nanti kita akan mengubah datanya, jadi kita memerlukan ID dari row-nya, ID dari produknya. Jadi kita ambil dulu ID-nya, kita set edit ID, lalu di sini ada set data. Untuk membuat waktu setelah ditekan tombol edit, text field-nya yang di product from dialog kita akan langsung terisi, jadi kita tinggal mengedit saja. Lalu ini set visible true ditampilkan, lalu load data. Data tabelnya di refresh lagi. Lalu mungkin saya bisa menjelaskan tentang product from dialog terlebih dahulu. Nih. Jadi product from dialog itu hanya ada text field, combo box, text area, dan button simpan atau batal. Di button simpan ini, kita akan mengambil semua text field dan combo box-nya. Lalu kita cek apakah kosong. Kalau kosong nanti muncul pesan error. Lalu di sini harga dan stoknya kita setkan dulu jadi double dan integer. Kalau nanti ternyata dia bukan angka, maka muncul pesan error. Lalu ini, kalau modenya yang tadi dikirimkan itu tambah, maka akan memanggil metode tambah data. Kalau modenya itu edit, akan memanggil metode edit data. Lalu ini ada jabatan perform ini yang batal. Kalau batal ini tinggal muncul konfirmasi dialog, jadi ini membatalkan. Kalau yes, maka langsung dispose. Karena ini cuma dialog, jadi dia muncul di atasnya di frame. Jadi nggak usah admin.setVisible true, karena itu
karena dashboard adminnya tidak pernah kita disposkan ya waktu memanggil product formnya. Selanjutnya di sini ada menu laporan. Menu laporan ini ada tabel untuk laporan, kategori laporan, button buat, dan button print. Pertama, saya akan bahas tentang tabel laporan. Pertama ini, jadi di set tabel, lupa belum jelaskan. Ini kita atur kolom dan lebarnya. Nama kolomnya jadi ID, nama produk, harga, stok, kategori, dan deskripsi. Lalu kita setkan lebarnya per indeks ya ini. Nah, di sini jlabel.1.set model. Jadi model default tabelnya ini kita setkan untuk tabel 1. Lalu ini default tabel renderer center. Jadi itu nanti datanya akan di tengah-tengah. Berada tengah-tengah. Alignmentnya center. Ini untuk kolom 0, 2, 3 yaitu ID, harga, dan stok. Lalu kita membahas set tabel laporan. Sama. Tapi kolomnya itu ID, jenis laporan, tanggal laporan, dan dibuat pada. Di sini kita buat cell editable-nya false. Jadi soalnya nggak bisa diedit. Saya bagi menjadi 3, ada laporan stok, laporan transaksi, dan laporan booking. Jadi di sini pertama selected jcombo box get selected item ini ya. Ini nanti ada semua stok, transaksi, atau booking. Jadi kalau yang dipilih di combo box-nya itu laporan stok atau stok, maka filternya jadi stok. Kalau laporan transaksi filternya order, laporan booking filternya booking. Lalu ini Java SQL connection statement dan result set. Ini untuk menampilkan tabelnya berdasarkan dari filternya. Ini kalau semua atau ini filternya empty, yaitu berarti combo box-nya pilih yang semua. Select ID, jenis laporan, tanggal laporan, create add, from laporan order, by tanggal laporan, test, jenis laporan. Di sini ada tombol buat. Di tombol buat ini kita bisa mengenerate laporan dengan aturan saya seperti ini. Kalau laporan stok itu di-generate-nya per 1 hari terakhir. Jadi mengenerate laporan dari 1 hari terakhir. Di sini ada prepare statement, result set, dan boolean success. Jadi di sini pertama kita cek dulu apakah sudah ada stok hari ini atau enggak. Jadi di sini query-nya ada select ID from laporan dari jenis laporan sama dengan stok dan tanggal laporan sama dengan current date. Jadi di sini kita masukkan query-nya ke prepare statement lalu execute. Lalu kita cek kalau ada isinya, maka laporan stok hari ini sudah ada, maka kita membuat laporan lagi. Di sini untuk membuat laporannya, pertama ini untuk membuat laporan di tabel laporan, maka ini insert into laporan, tanggal laporan, jenis laporan, value-nya, tanggal hari ini, dan jenis laporannya itu stok. Lalu tinggal kita execute. Lalu kita di sini ambil result set-nya, ambil ID untuk ini, untuk memasukkan ke tabel detail laporan stok. Jadi di sini ada laporan ID yang diambil dari ini, product ID, stok, dan harga. ID-nya itu diambil dari ini. Enggak, ini. Kita lihat kalau di mouse click, kalau di klik 2, is given get click count sama dengan 2, maka ambil row dari tabel 2-nya, lalu ini, dia akan mengambil ID. Lalu dia akan mengambil ID sama jenis laporan, lalu kita akan langsung menampilkannya pakai Jasper View. Nah, ini saya memanggil detail laporannya pakai Jasper Viewer. Nah, yang selanjutnya saya terangkan tentang metode show laporan ini untuk menampilkan laporan menggunakan Jasper. Jadi di sini kita ada di sini pertama mengambil part dari file
Jasper-nya dulu di sini ada. Kalau jenis laporannya itu laporan stok, maka report path-nya itu ini slash form laporan stok .jasper di sini. Kalau laporannya transaksi, maka laporan order, form laporan order. Kalau laporannya booking, maka form laporan booking. Lalu kalau bukan ketiganya, maka muncul message dialog error. Di sini kita load data dari Jasper-nya. Kalau tidak ada datanya, maka muncul message error, laporan tidak ditemukan. Di sini ada memanggil Jasper report-nya, Jasper loader, load object, input. Kita kirim parameter ID laporannya yang ada di sini tadi ya, yang kita panggil tadi untuk laporan. Kenapa? Karena di Jasper saya udah setkan menampilkan datanya membutuhkan parameter ID laporan. Lalu ini untuk memasukkan datanya, booking ID, customer name, nama layanan, booking date, status. Nah, jadi untuk print laporan .pdf itu, saya tidak menggunakan Jasper. Kenapa? Karena saat saya menggunakan Jasper, banyak sekali error karena library-nya mungkin tidak kompatibel dengan satu sama lain. Tetapi waktu saya menjalankan Jasper untuk melihat laporan saja, bisa. Jadi saya putuskan untuk menggunakan Jasper untuk melihat laporan, tetapi saya menggunakan library ini, OpenPDF, untuk mengenerate laporan ke dalam bentuk PDF. Jadi itu kurang lebih semua fitur yang ada di dashboard admin. Lalu di sini ada logout juga. Maka tinggal show confirm dialog lalu set visible. Lalu loginnya ditampilkan, lalu ditutup admin dashboardnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang staff dashboard. Saya jelaskan dulu dari tabel produk. Ya, jadi metodenya seperti ini. Jadi, jadi saya juga persingkat semua penjelasannya. Ini, pertama kita set tabel produknya dengan kolom untuk headernya. Ini, ada ID, nama produk, harga, stok, deskripsi, dan masukkan keranjang. Lalu di sini, apakah sel ID tabelnya itu false? Lalu ini, kita akan membuat sel kolom indeks nomor 0 untuk width 0, max width 0, dan preferred width 0. Artinya, tabelnya nggak akan ditampilkan untuk ID kolomnya. Kenapa? Karena saya rasa pelanggan tidak usah melihat informasi primary key untuk produknya. Paling yang dilihat cuma nama produk, harga, dan lain-lain. Kalau untuk ID itu yang memproses itu ada sistemnya. Lalu di sini ada load data produk. Load data produk itu ada di sini combo box 2.getSelected item. Ini dari ini. Lalu label 3.setText username. Ini nanti untuk ini pencarian. Pertama seperti biasa SQL connection, prepare statement, dan result set. Koneksinya kita atur config db. Lalu kita buat query-nya. Kalau kategorinya itu all, yang ini, maka kita buat query-nya select ID, name, price, stock, description from context order by ID. Dari ini ya, kita sesuaikan sama yang ini. Lalu ini tinggal masukkan saja query-nya ke prepare statement. Kalau ini ada kategorinya yang ditambahkan, maka select ID, name, price, stock, description from product where kategorinya yang diinputkan tadi. Kita mengambil nilai untuk setiap kolom dan setiap row dari result setnya. Lalu ini saya formatkan harganya pakai rupiah. Lalu ini kita masukkan ke dalam row. Dan di sini, di kolomnya masukkan keranjang, saya masukkan string checkout. Selanjutnya, untuk cari, di sini kita ambil dulu keywordnya sama kategori di combo box-nya. Kalau keywordnya NP, maka cuma refresh doang. Refresh saja. Di sini untuk koneksinya code connection, prepare statement, dan result set. Koneksinya kita masukkan config db. Lalu untuk query-nya,
sama seperti yang tadi. Kalau equal sama ada kategorinya dibedakan. Kalau equal cuma select ID dan lain-lain, your name like atau kategori like dan lain-lain. Lalu ini keywordnya kita masukkan ke string search pattern. Setelah kita tambahkan ini. Lalu kita masukkan untuk di tanda tanya ini 1, 2, dan 3. Kita masukkan ke prepare statement-nya. Lalu ini kalau ada kategorinya, maka where kategori sama dengan tanda tanya. Bukan where name like, bukan where name like, atau where kategori like. Jadi kategorinya harus itu, bukan mirip. Selanjutnya, jadi nanti setelah dicari ini yang akan ditampilkan hanya data-data dari tabel produk yang menyerupai dari atau memiliki nama atau kata yang sama seperti yang di textbook ini. Tidak harus sama persis, hanya kalau ada kata itu saja. Selanjutnya di sini ada booking. Nah, jadi di sini kan ada checkout di row kelima. Saya punya tabel 1 select klik di tabel 1 mouse klik. Jadi kalau diklik untuk kolom kelima, row-nya terserah, yang penting bukan men-1, maka dia akan memanggil metode tambah keranjang, load keranjang, dan load riwayat. Lalu di sini ada, kalau stoknya kurang dari sampai dengan 0, maka muncul message dialog stok produk habis. Nah, lalu ini. Setelah diklik akan muncul the option show input dialog. Jadi nanti dia akan meminta untuk menginputkan, dia akan menginputkan jumlah stoknya, lalu di sini ada jadikan integer jumlah stoknya. Ini dimasukkan kepada blok quantity. Kalau quantity-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka muncul show message dialog error. Kalau lebih dari stok, maka juga muncul show message error. Lalu ini kita panggil metode simpan keranjang dengan parameter product ID, quantity, price, dan nama produk. Di sini untuk metode simpan keranjangnya, di sini ada statement dan result set. Untuk query-nya ini, select ID, quantity, from cart, where user underscore ID sama dengan tanda tanya, and product underscore ID sama dengan tanda tanya. Lalu di sini kita ambil cart ID dan quantity-nya. Oh, ini kalau sudah ada, maka kalau sudah ada cart dengan ID yang sama, maka di sini kita tinggal menambahkan kuantitinya saja. Jadi di sini update cart set quantity where ID sama dengan ini. Kalau select ID ini mesinnya tidak ada, maka kita insert into, kita menambahkan cart baru atau menambahkan keranjang baru. Di sini ada user ID, product ID, quantity, price, dan lain-lain. Lalu tinggal kita masukkan ini ke prepare statement variabelnya. Lalu kalau ada error maka cek exception e.print stack trace. Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan button untuk checkout. Jadi di sini ada get row count, message dialog keranjang kosong. Kalau row-nya itu nggak ada atau nol, maka muncul message dialog keranjang kosong. Lalu di sini kita ambil dari combo box dan text field untuk metode bayar dan alamat. Lalu muncul confirm dialog dulu. Apakah yakin ingin check out? Kalau tidak yes atau no, maka kembali. Kalau ya, maka select semuanya as total dari cart. Select summary dari price sama quantity as total dari cart. Ketika tabel keranjang ini diklik, maka dia mengambil card ID, nama produk, dan GTY. Di sini untuk mengubah jumlah GTY-nya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu booking. Jadi di sini ada hewan, tanggal, servis, metode bayar.
filter booking dan lain-lain. Jadi menu booking ini untuk customer bisa memilih layanan dari pet shop seperti penitipan atau memandikan, grooming dan lain-lain. Lalu nanti datanya akan dikirimkan ke tabel booking dan nanti akan masuk ke tabel laporan booking yang ada di staff dashboard untuk menindaklanjutin prosesnya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ini. Oh, sebelum di situ, di sini ada metode set tabel pad. Pertama, di sini kita set tabel pad-nya dulu. Ada ID, nama hewan, jenis, ras, dan lain-lain. Untuk kolom yang paling atasnya. Lalu di sini kita setkan untuk kolom yang ID-nya untuk disembunyikan. Lalu load pad sama, tapi query-nya ini. Select ID, name, species, breed, birthday timestamp. Here ini untuk mencari umur. Ini ya, umur, weight, note, dari tabel pad, user underscore ID sama dengan tandanya order by ID. Jadi kita cuma memasukkan user ID saja. Lalu di sini kita ambil datanya dari result set, lalu kita masukkan ke model dan kita tampilkan di database. Lalu di sini ada load pad combo box. Jadi kan itu pasti akan terus berubah sesuai dengan data pad-nya yang ada milik user. Jadi saya buat load pad combo box. Di sini ada query-nya, select ID name from pad where user and ID sama dengan tanda tanya. Lalu yang pertama ini remove all item. Jadi semua item yang di combo box-nya kita hapus dulu. Lalu add item with hewan di paling atas. Lalu ini kita pakai while untuk menambahkan item satu persatu untuk setiap data pad-nya. Di sini ada load layanan combo box. Load layanan combo box itu juga akan dikoneksikan dengan tabel layanan. Jadi di sini ada select ID, nama layanan, sama biaya, from layanan, from tabel layanan, order by, nama layanan. Jadi sama ini remove dulu all itemnya, lalu kita tambah item pilih layanan. Lalu kita pakai while untuk menambahkan di combo box satu persatu nama layanannya. Sebelum beralih ke menu booking, saya akan menjelaskan tentang pet profile dulu. Oke, jadi user dapat menambahkan data pet atau hewan peliharaan mereka di sini. Jadi di sini user bisa tambah, edit, dan delete pet, data petnya. Jadi di sini di tabel load, di sini ada metode load pet sama set tabel pet. Tabel pet ini seperti biasanya menampilkan, mengatur, ngeset, membuat nama kolomnya, ID, nama hewan, jenis, ras, dan lain-lain. Lalu di sini kolom kolom indeks nolnya kita hilangkan, hapuskan, atau tidak ditampilkan. Lalu ini loadpad mengambil data dari tabel pad. Query-nya ini select ID, name, species, breed, birthday, timestamp, div, year, and birthday, current date. As umur, weight, notes, and dari tabel pad, di mana user ID-nya ini, user ID kita, order by ID. Lalu di sini kita ambil datanya dari result set, lalu kita masukkan ke mode .add row. Lalu kita tampilkan di tabel 6. Lalu di sini ada tombol tambah. Tombol tambah ini nanti cuma tinggal page from dialog. Dia memanggil page from dialog. Ini. Kita set modenya tambah dan set user ID-nya user ID. Lalu dialognya kita set visible true. Sama seperti edit. Seperti yang tadi ya, yang produk.
product from dialog. Ini kita di sini ada selected row, lalu ini kita ambil dulu value-nya dari row itu, lalu kita panggil path from dialog. Bedanya kita di sini set data, kita masukkan set data, set ID, set path ID, set user ID, dan set metodenya edit. Nanti user bisa memasukkan di sini data-datanya, lalu di sini kita ambil datanya dari tekstur, komputer dan lain-lain. Lalu kita cek apakah ada kosong. Lalu ini karena tanggal lahir ini khusus, jadi saya buat codingan untuk Java Adult Date. Lalu di sini kita buat simple deformative biar bisa jadi string. Kita ubah jadi string. Lalu bahannya kita buat jadi double. Lalu ini, kalau modenya itu tambah, maka memanggil metode tambah path. Kalau modenya itu edit, maka memanggil metode edit path. Lalu ini, customer dashboard instance load path. Karena di sana, di customer dashboard itu load path dan load path combo box kita atur sebagai public. Jadi bisa kita pakai di sini supaya waktu kita kembali dari platform dialog, datanya langsung ke refresh. Jadi kurang lebih itu, delete, tambah delete. Jadi di sini ada selected row, lalu sama set dialog dulu. Lihat yang ini, enggak, kalau sudah memilih tapi mau mencet tabel, maka sama set dialog lihat yang ini dihapus. Lalu ini get value-nya path ID sama string nama. Lalu ini memunculkan option confirm dialog. Kalau iya, maka memanggil metode hapus path. Nah, kurang lebih itu semuanya dari path profil. Lalu kita ke menu booking. Nah, di menu booking ini, customer bisa memilih booking atau layanan dari pet shop seperti penitipan atau grooming dan lain-lain. Jadi itu menggunakan tabel hewan atau tabel pet milik user dan tabel layanan. Di sini karena saya memerlukan data pet dan data layanan, maka di sini pakai get by ID by name. Jadi di sini config db, query-nya itu select ID from pet biar name sama dengan tanya and user sama dengan tanya ini. Kita masukkan ini nama hewan untuk name dan user ID untuk user ID ini. Di sini kita get in ID, lalu return pet ID. Ini adalah get layanan ID by name. Sama, select ID from layanan, bernama layanan itu nama layanan dari ini, parameternya. Lalu kita get ID, get in teacher ID, lalu return layanan ID. Selanjutnya di sini ada set tabel booking. Itu setnya seperti ini. Kolomnya ada ID, tanggal, hewan, layanan, biaya, metode bayar, dan status. Lalu kolom ID-nya kita sembunyikan. Untuk tabel 2, tabel 2. Lalu di sini ada load booking. Di sini query-nya seperti ini. Select bookings.id, bookings.bookingdate, bookings.status, dan lain-lain. Lalu di sini ada user ID, user ID sama dengan ini. Kita masukkan variabelnya. Lalu di sini ada result set, kita ambil data result setnya, data layanan, biaya STR, dan lain-lain. Kita buat biayanya jadi STR. Lalu di sini baru ambil layanan, get selected combo box untuk layanan. Lalu kita ambil layanan ID-nya pakai metode get layanan ID by name tadi. Lalu di sini kita validasi tanggal pakai Java util date tanggal date.
Ini untuk get user, get. Lalu di sini kita get formatnya supaya years, month, and date. Lalu kita buat menjadi string. Lalu selanjutnya di sini ada validasi metode bayar. Kita ambil dari combo box ini metode bayar, lalu masukkan ke variabel metode bayar tipe data string. Lalu di sini ambil biaya dari tabel. So, di sini kan saya ada ini biaya. Biayanya akan dikoneksikan dengan ini service yang dipilih dari tabel service atau layanan nanti. Jadi di sini ada string biaya str, labelnya .getText, replace-nya pakai ini. Kita replacekan labelnya pakai data biaya. Terakhir, di customer dashboard, saya akan menjelaskan tentang tabel riwayat. Di sini ada button refresh itu untuk memanggil metode load riwayat. Oke, jadi untuk load riwayat kita query-nya itu select tanggal, jenis, deskripsi, total, status from. Ini query-nya banyak banget dan panjang banget. Ini query satu itu untuk ngambil transaksi dari tabel order, lalu untuk dari booking, dan lain-lain. Lalu kita unionkan dengan ini yang diambil itu dari user ID. Berarti semua transaksi dan booking atas nama kita. Soalnya di sini ini get string, kita ambil datanya tanggal, jenis, deskripsi, total, dan status. Jadi seperti itu tabel riwayat di customer dashboard. Jadi ini akan menampilkan riwayat semua pembelian atau booking yang telah dilakukan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang staff dashboard. Jadi di sini ada dua menu, yaitu menu order dan menu booking. Di sini untuk staff dashboard cuma bisa mengubah aksi yang tadinya pending atau dan lain-lain menjadi statusnya yang lain. Oke, jadi pertama ini ada metode load tabelnya dulu. Kita set tabel ordernya dulu. Kolomnya itu ada ID, tanggal, customer, total, dan status. Untuk ID-nya kita sembunyikan, lalu load order. Kita select ini, tampilkan semua ordernya. Tampilkan semua order dari tabel order. Lalu di sini ada user. Nah, di sini kita harus memanggil username. Kita juga memanggil sesuatu dari tabel users. Di sini ada join user, di mana ID di tabel user itu sama dengan user ID di tabel order. Nah, itu kita join. Lalu kita execute query-nya. Buat default tabel model untuk tabel 1, masukkan datanya di result set ke dalam objek row, lalu masukkan ke dalam model. Lalu kita buat default tabel model, dan ini kita ambil dulu biaya, metode, dan metode stringnya. Untuk memformat biayanya itu menjadi string, dan metodenya itu menjadi string juga. Mengambil booking ID sama current status, ini sama pendingnya bisa, kalau current statusnya pending, maka optionnya bisa jadi confirm on progress done, title-nya jadi proses booking. Kalau kalau current statusnya confirm, maka jadi on progress dan bisa jadi on progress atau done. Kalau on progress bisa jadi done. Kalau done sudah tidak bisa diubah lagi. Lalu new status, string new status menampilkan show input dialog untuk mengubah atau staff memilih option. Kenapa saya pakai input dialog? Karena
saya tidak membuat JDialognya khusus untuk mengubah ini. Jadi saya pakai yang lebih praktis, pakai show input dialog. Lalu baru dipanggil update booking status. Status di sini berarti cuma tinggal query-nya update dari tabel bookings untuk statusnya. Statusnya ini set status di mana ID-nya itu booking ID. Nah, ini tinggal di-execute lalu di load bookings lagi. Lalu di sini ada tombol logout, munculkan confirm dialog. Kalau iya maka login.setVisible lalu dispose. Oke, jadi itu kurang lebih semua codingan dari program ini. Selanjutnya saya akan menampilkan atau mencoba program ini secara langsung. Oke, jadi saya akan mencoba menjalankan aplikasi Pet Shop App ini. Pertama, kita login dulu sebagai admin. Nah, di sini kita coba tambah sekolah, tipenya aksesoris, harganya 20.000. Stoknya ada 20. Udah disimpan. Lalu ini kita coba edit. Nah, ini kita coba hapus. Lalu ini kita coba cari. Oke, lalu sini ada laporan stok. Generate laporannya tidak membuat laporan apapun karena laporan untuk hari ini sudah ada dan bulan ini sudah dibuat. Jadi supaya tidak laporan ganda dengan data yang ganda, jadi tidak bisa dibuat laporan lagi. Kita ambilkan laporannya menggunakan Jasper, laporan order, laporan booking, lalu ini print, ekspor sebagai PDF. Nah, seperti ini. Langsung terbuka. Lalu kita logout. Kita login sebagai customer sekarang. Di sini kita bisa beli dulu per kategori. Dan kita minta profil, tambah ini dari white mall, alamatnya kita isikan. Ini alamatnya device atau ketambahkan. Ini ada booking. Oke, ini sini alamatnya. Baru kita mingguan di sini ya.
lalu kita login sebagai staff. Oke, di sini ada workers, kita bisa proses ini bisa deliver, kita proses ini bisa kita save. Oke, kita berganti. Dan di sini ada biji, ini yang baru tadi mana ini, mau proses, kita jadikan konsol. Oke, oke, berubah ya. Oke, sekian testing aplikasi kelompok kita. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Jika ada salah kata dari segi penyampaian presentasi proyek kita kali ini, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa dipergunakan sebagai bahan ajar dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.